Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan dan seluruh kawan anggota Komisi MA yang saya hormati, Pak Menteri dengan seluruh jajarannya yang kami banggakan. Saya cukup bangga dan mungkin malah bangga sekali dengan capaian kinerja Pak Menteri sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ini. Bahwa progres fisik maupun keuangan itu ternyata pada tren yang positif lebih bagus daripada tahun 2022. Meskipun beban yang harus dilaksanakan oleh Kementerian PUPR ini lebih berat daripada tahun 2022. Dan dari sekian ratus triliun, 130 triliun lebih, ternyata yang menjadi temuan dari BPK hanya sekitar 98 miliar. Itu artinya bisa dikatakan tanpa ada satu temuan yang sangat berarti ini karena semata-mata kinerja Kementerian PUPR. Dalam kesempatan ini saya tidak akan mengajukan yang lebih detail karena berikutnya akan ada rapat dengan masing-masing dirjen. Yang pertama ingin saya kasih masukan kepada Pak Menteri bahwa yang kontrak sebesar sekitar 70%, baik itu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, ini mohon tidak hanya mencapai dalam tataran kuantitas, tetapi juga dalam tataran kualitas. Masih ada sekitar 30% yang belum dikontrak. Ini saya harap menjadi kehati-hatian Kementerian PUPR supaya unsur kualitas kontrak itu betul-betul diperhatikan. Mengingat di tiap tahunnya selalu ada masalah pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Baik itu karena peralatan yang tidak memadai, mungkin karena sumber daya manusianya, karena teknologinya, mungkin juga karena performance secara menyeluruh kontraktornya yang tidak baik, begitu. Itu terjadi di mana-mana. Ini setidaknya menjadikan pembelajaran pada fase proses tender ini, karena yang terjadi di lapangan itu ada kaitannya dengan tahapan pelaksanaan tender. Jadi tidak bisa dipisahkan dinamika yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi dengan apa yang dilakukan pada saat proses tender. Proses tender itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan konstruksi. Jadi saya mengingatkan saja kepada Kementerian PUPR, jangan hanya mengejar kuantitas, sekian paket itu harus dilaksanakan, harus selesai pada kurun waktu tertentu, pada bulan tertentu, tetapi dari unsur kualitas kurang mendapatkan perhatian. Jangan sampai ada satu laporan lagi bahwa pekerjaan kecil saja, contoh jembatan gantung gitu, yang nilainya hanya 2 miliar, 3 miliar, itu ditinggal oleh kontraktornya. Kemudian suplai material orang-orang bisa saja tidak dibayar, rumah susun juga begitu, apalagi yang pekerjaan berat, pekerjaan besar, itu banyak sekali dinamika. Maka pada tahap pelaksanaan tender inilah kami memberikan masukan kepada Kementerian PUPR supaya unsur kehati-hatian, pencermatan terhadap segala unsur yang harus diverifikasi ini betul-betul lebih detail. Apabila perlu dilakukan verifikasi secara faktual, apakah kontraktor tersebut itu betul-betul punya peralatan atau tidak. Ya, jangan sampai dia punya dokumen hitam di atas putih, tetapi dukungan secara real tidak ada. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa untuk mengejar kuantitas, target yang harus diselesaikan, jumlah paket itu memang penting, tetapi kualitas juga harus menjadikan satu perhatian. Berikutnya, saya cukup bangga dengan kebijakan Presiden yang turun ke Provinsi Lampung, turun ke Provinsi Jambi, mungkin berikutnya akan turun ke provinsi-provinsi yang lain,
untuk ikut serta mengatasi kondisi jalan daerah yang dalam kondisi rusak. Jadi saya cukup bangga. Mengapa bangga? Karena Presiden sudah punya payung hukum untuk melaksanakan itu, untuk memberikan perhatian kepada pemerintah daerah, memberikan perhatian kepada jalan-jalan daerah, baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten, yaitu namanya Inpres nomor 3 tahun 2023. Dan Inpres nomor 3 tahun 2023 ini itu merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 38 tahun 2024 tentang jalan. Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 ini merupakan inisiasi Komisi 5 yang alhamdulillah disambut baik oleh Bapak Menteri, sehingga dilanjutkan pembahasan dan pada akhirnya ada satu persetujuan bersama, kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR menjadi sebuah undang-undang. Dan pada kenyataannya undang-undang ini betul-betul diharapkan oleh masyarakat secara luas. Artinya kami menginisiasi itu tidak atas dasar asumsi, tetapi betul-betul karena mencermati kondisi yang ada, kenyataan di lapangan. Bukan atas dasar asumsi, tapi benar-benar mencermati kenyataan di lapangan, merespon dan mengakomodir kondisi yang ada, sehingga undang-undang ini benar-benar aplikatif. Saya bangga dengan karya kita itu mengapa saya sebut kita, karena ini antara Komisi 5 dengan Bapak Menteri PUPR. Kita di sini maupun di tempat luar, pagi sampai malam, bekerja terus menyusun undang-undang itu, dan pada kenyataannya dengan undang-undang itu ditetapkan bisa digunakan oleh Bapak Presiden, bisa digunakan oleh Bapak Menteri PUPR untuk memperhatikan pemerintah daerah, yaitu melalui anggaran Inpresnya. Namun demikian Pak Menteri, kami juga berharap bahwa supaya apa yang menjadikan aspirasi kawan-kawan yang telah bekerja secara real melahirkan undang-undang ini itu mendapatkan perhatian penuh dari Pak Menteri. Perhatian penuh dari Pak Menteri, karena memang kita lah yang bekerja. Bukan berarti ini pakai unsur subjektif, tidak ada unsur suka dan tidak suka, karena memang apa yang disampaikan oleh kita itu sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan diakomodir atau tidak diakomodir, memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria, itu oleh Pak Menteri sudah ada satu kebijakan, yaitu perlu diklarifikasi, dicek terlebih dulu oleh balai-balai yang di lapangan. Kalau memang memenuhi kriteria bahwa itu jalan kabupaten atau jalan provinsi dalam kondisi rusak, saya mohon untuk bisa diakomodir. Yang berikutnya adalah saya ingin komplain Pak Menteri. Saya sebenarnya tidak ingin saya sampaikan sampai forum ini, tetapi karena tidak bisa diatasi di tingkat bawah, di tingkat dirjen, dan ini sangat mengganggu performan kami sebagai anggota DPR RI terhadap masyarakat, ya, khususnya pada kegiatan pelatihan tukang, Pak Menteri. Jadi pelatihan tukang ini kayaknya masih setengah hati. Ini mohon maaf sekali lagi, seharusnya tidak saya sampaikan sampai kepada Pak Menteri. Harusnya cukup sampai pada Dirjen. Tapi karena Dirjen tidak mampu menyelesaikan ini, saya harus sampaikan kepada Pak Menteri. Dan ini menjadi keresahan semua anggota Komisi 5, bukan hanya saya. Mana mungkin yang namanya pelatihan tukang, upahnya hanya antara 85.000 atau 95.000 sampai 130.000, dan akhirnya diambil yang paling bawah yaitu sekitar 95.000. Ini tidak masuk akal. Ketika saya klarifikasi, yang disodorkan kepada saya itu acuannya adalah rapat di luar. Rapat di luar itu kan bukan tukang. Rapat di luar itu artinya dia orang kantor yang rapat di luar kantor kemudian mengacu aturan itu. Ini sangat tidak masuk akal, gitu ya. Jadi bukan masalah angkanya yang 95.000, tetapi dasar aturan mainnya ini yang tidak logis, gitu ya. Dasar yang dipakai acuan itu tidak masuk akal, gitu. Bukan berarti saya tidak mampu atau kawan-kawan
tidak mampu untuk menambah 95.000 itu menjadi wajar 10.000 atau 150.000 sesuai situasi kondisi masih, bukan berarti kita tidak mampu. Dasar yang dipakai itu memang tidak logis. Yang namanya Bintek itu ada di Basarnas, ada di BMKG juga, ada di Kementerian Perhubungan. Itu uang transport itu ya 150.000 bagi masing-masing peserta. Dan saya cek dengan Komisi 9 di Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja melakukan Bintek itu ya 150.000, itu memang wajar seperti itu. Dalam kondisi di lapangan seperti itu. Tapi kenapa di Dirjen Bina Konstruksi hanya 95.000? Kalau PU dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi atau Direktorat Pelaksana Teknis itu membuat harga satuan upah pekerja selalu disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang itu sekitar 150.000, tetapi mengapa untuk di Bina Konstruksi berbeda sekali? Ini mohon maaf, ini saya terpaksa komplain Pak Menteri, karena ini semua memang kawan-kawan menitipkan pesan ini untuk disampaikan kepada Pak Menteri supaya ini dilakukan satu perubahan. Sesuatu yang tidak wajar memang ini Pak Menteri. Berikutnya saya mohon untuk jalan tol Semarang-Demak itu dilanjutkan pembangunannya di tol Demak Tuban Pak Menteri. Mohon maaf, ketika Komisi 5 RDP dengan BPJT beberapa hari yang lalu, memang saya agak keras. Karena apa? Karena rencana pembangunan jalan tol Demak Tuban itu ternyata tidak masuk dalam perencanaan oleh BPJT. Baik itu perencanaan, studi, apalagi target itu untuk direalisasikan tidak ada sama sekali. Karena menurut hemat saya dan juga menurut hemat banyak orang, ya, karena ini memang sama-sama orang awam, bahwa Pantura ini, Surabaya Semarang ini memang layak untuk dibangun jalan tol itu dari dulu, bukan sekarang saja. Tapi sampai sekarang itu tidak disenggol sama sekali oleh BPJT. Jadi saya memang agak keras. Saya mempertanyakan profesionalitas BPJT itu bagaimana. Meskipun jalan tol itu dibangun dengan skema pendanaan investasi, tapi pembebasan lahan itu kan uang negara. Uang negara juga harus dipertanggungjawabkan secara profesional dan akuntabilitas. Kalau BPJT melakukan seperti itu, dia menitik beratkan prioritas pembangunan ruas jalan tol tertentu yang pada kenyataannya itu sepi, itu kan sama saja tidak peduli terhadap uang negara, gitu. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap penggunaan uang negara. Maka saya yakin Pak Menteri tidak sependapat dengan Kepala BPJT pada saat itu saya yakin khususnya dalam konteks rencana jalan tol Demak Tuban, khususnya dalam konteks perencanaan jalan tol Demak Tuban. Saya yakin Pak Menteri setuju ini. Saya setuju, hanya implementasi ke bawahnya, baik itu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur maupun BPJT lah yang perlu. Saya pernah komunikasi juga dengan Pak Eri Tijet, katanya sudah ada surat menteri soal rencana pembangunan jalan tol Demak Tuban ini yang diberikan kepada Bappenas, dan saya kalau bisa saya minta juga suratnya, syukur-syukur bisa ikut memperjuangkan, karena ini memang daerah yang memang perlu dibuka supaya wilayah perekonomian di sana itu menjadi berkembang dengan hadirnya jalan tol. Dan saya yakin Pak Menteri juga sangat paham, sangat tahu persis bagaimana kondisi lalu lintas di Panturan, Demak, Tuban ini betul-betul sudah overload di luar kapasitas. Dan saya yakin pula Pak Menteri mengakomodir ini, hanya persoalannya yang di bawah yang belum berjalan. Saya terima kasih sekali kepada Pak Menteri. Bendungan Cabean diakomodir, Bendung Karet Sungai Juwana diakomodir, ini alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pelebaran muara sungai yang Pak Menteri
datangi secara langsung di tempat, yang melihat langsung kondisi di sana, memang memerlukan itu, juga bisa terakomodir di 2024. Dan ketika saya pantau di Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, katanya sudah masuk dalam satu perencanaan, dan mudah-mudahan itu segera selesai, segera dilelangkan. Yang terakhir Pak Menteri, OP di daerah kami ini memang penting, operasional pemeliharaan di daerah kami, karena banyak sekali penyempitan atau endapan di anak-anak sungai Juwana ini, dan karena faktor itulah di Kabupaten Pati menjadi langganan banjir. Jadi memang biaya OP untuk di wilayah Kabupaten Pati mungkin menjadi perhatian, pengalokasian anggaran yang lebih daripada yang lain. Ini saya ekstra untuk menambah satu aja pimpinan, mohon maaf. Tadi oleh Pak Menteri ada satu penataan kawasan di Dieng, Wonosobo, itu saya setuju sekali. Tetapi juga saya mohon kepada Pak Menteri dan Dirjen Cipta Karya, penataan kawasan di makam Ki Ageng Selo, Bu Dirjen ya, Ki Ageng Selo Kabupaten Gerobokan, hendaknya menjadi satu perhatian juga. Saya akan sedikit cerita supaya Dirjen Cipta Karya dan Bapak Menteri itu betul-betul menjadikan perhatian kawasan Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu adalah leluhurnya Keraton Solo dan Keraton Jogja. Dan konon katanya pemimpin bangsa, presiden, itu mengkaitkan dirinya selalu dengan Keraton Solo dan Keraton Jogja. Pak Sujadi senior saya, mohon dikoreksi kalau saya salah gitu ya. Itu. Jadi Ki Ageng Selo itu anaknya Getas Pandowo itu anaknya Bundan Kejawen itu anaknya Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir gitu ya. Ahli sejarah rupanya. Ki Ageng Selo itu punya anak namanya Ki Ageng Enis, Ki Ageng Enis punya anak namanya Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan itu punya anak namanya Danang Sutawijaya, yaitu Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram Islam. Panembahan Senopati punya anak namanya Prabu Hanyokrowati. Prabu Hanyokrowati punya anak namanya Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo punya anak namanya Amangkurat I, Amangkurat II mendirikan kerajaan Mataram yang kedua, yaitu di Kartosuro, kemudian berpindah ke Kasunanan Solo oleh Pangeran Puger, yang kemudian berubah nama raja yaitu Kasunanan, berpecah menjadi Mangkunegaran dan Sultan. Jadi Ki Ageng Selo ini memang punya kontribusi besar untuk pembangunan di Pulau Jawa, yaitu dengan Keraton Solo dan Keraton Jogja. Inilah saya uraikan sampai panjang lebar kepada Pak Menteri dan Bu Dirjen Cipta Karya, supaya penataan kawasan Ki Ageng Selo ini, karena saya terlambat memberikan masukan kepada Pak Menteri. Kalau saya memberikan masukan Pak Menteri mungkin 2 tahun yang lalu, Pak Menteri sering ziarah atau meditasi berdoa di Ki Ageng Selo, mungkin bisa menjadi capres atau cawapres sekarang. Karena mohon maaf Pak, banyak sekali yang memang berdoa di sana, karena ini memang Jawanya seperti itu. Saya kira itu pimpinan, terima kasih, mohon mendapatkan perhatian dari Pak Menteri PU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.